Oke, teman-teman, ini saya sama Mas Teguh pengen Ya, bahas tentang scalping, sekalian kita rekam aja lah ya. Tadi dia mau iya nanya-nanya lebih dalam betul, ini. betul Tak betul. pikir ya udahlah, supaya teman-teman sekalian terwakili pertanyaannya, kita kumpulin sekalian gabung sama pertanyaannya Mas Teguh. Nah ini dia betul Mas Aldi, kenapa, selama ini kan kita live YouTube hampir tiap hari Mas Aldi, Hampir tiap hari kita dan live YouTube, sepertinya yes. kita belum pernah skip, oh pernah skip sekali ya gitu. Ya hampir nggak pernah skip Hampir sih. nggak pernah skip. Iya. Nah maksud aku gini Mas Aldi, kenapa ini perlu direkam gitu kan, karena biar biar teman-teman juga selama ini, di dalam live kita pertanyaannya kan mencar-mencar ya, Ya, jadi kadang di live yang ini kita kita menjawab kumpulin. pertanyaan yang ini, di sini nggak Betul. ditanyain lagi, orangnya baru kan. Betul 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 betul. Nah, dan ini khusus buat teman-teman ya, biar, ketika teman-teman ngikutin live-nya, semakin tercerahkan ini Mas Adi. Yes, oke. Nah, Mainkan Mas Teguh, apa yang aja? pertama ya kan, dirimu ketika tentang scalping tentunya ya kan, kita kan Mhm. sering, live scalping sama teman-teman tiap hari itu. Nah, sejak kapan dirimu dapetin teknik scalping ini dan begitu pedenya dirimu untuk bisa menggunakan teknik ini dan bahkan bisa nge-share ke teman-teman? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman di komunitas Forex NFC ngelihat saya sebagai traders tuh udah lama Mas Teguh, Yes, ya kan, udah betul. bertahun-tahun kita dari Iya. sejak tahun pertama NFC ada saya juga trading. Cuman, baru saya sadari betul-betul teman-teman saya adalah seorang scalper sepertinya gitu ya, Heeh heeh. itu mungkin baru 3 tahun terakhir Mas Teguh. Oke oke oke. Jadi, awal mulanya itu saya mulai sadar bahwa ternyata saya lebih cocok di time frame kecil. Sambil kecil. Cuman, saya nggak suka dengan scalping, masih ada perlawanan dalam diri karena seringkali di time frame rendah ini kita perlu nongkrongin yang capek banget itu aja sih Iya sebetulnya. iya 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 iya. Belum nemu selanya. Nah, Betul. baru akhirnya beberapa bulan lalu ya, mungkin masih di tahun 2025 ya, saya akhirnya menemukan puzzle lengkapnya dan akhirnya saya mulai praktekin serius, Mas Mhm Teguh. mhm. Mungkin kalau teman-teman inget ya, saya sempat cerita tentang, bagaimana saya merubah $200 jadi $3.000 3.200 hampir ya. dalam kurang dari 1 bulan. Itu setelah semua puzzle-nya menyatu dan akhirnya kita mulai praktekin semuanya, Iya 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 gitu. iya. Jadi sebenarnya tekniknya udah dari lama ya, kita Heeh. ngomongin pivot and control ya kan, teman-teman Betul udah tahu, betul. alumninya Survival to Mastery, alumninya Forex with Duyan Anggara, teman-teman FDA itu udah bahas lebih dalam tentang PAC atau pivot Heeh, and control. bener. Cuma bedanya, tadinya PAC ini dipakai untuk time frame tinggi, Time frame besar, iya. untuk melihat arah gerak harga kan di Betul. time frame monthly, weekly, daily gitu kan, paling rendah di H4 Betul. untuk ngelihat entry di M15 bagaimana kita melihat ini lagi di atas apa di bawah ya, Betul. lagi di atap atau di lantai, jangan sampai kita agresif untuk nge-sell padahal lagi di lantai, ini Heeh harusnya heeh buy kan gitu. heeh. Nah, tetapi ketika ini diambil pendekatannya ke XAUUSD, ternyata di M5 bahkan di M1 Mhm. awalnya saya backtest Mas Teguh. Iya sip. Saya coba backtest, terus kita sempat forward test juga kan bareng Iya kan waktu itu iya ya kan, iya kita iya. ngeliat, ternyata supply and demand ini bekerja walaupun di M1 loh, gitu. Betul Kok betul. bisa ya gitu. Dirimu inget nggak sebelum kita pindah kantor itu kan, Iya. sempet kan kita ngelihat, M5 rally base rally, retest Betul profit, betul retest betul. profit, retest profit, antrian yang nggak fresh-nya pun masih profit, Masih kan bisa gitu ya. berlaku, nah. Dari situ tuh, jangan-jangan ini menarik untuk dilakukan lebih dalam, akhirnya kita turun time frame dan disitulah ketemu tekniknya akhirnya. Betul. Wah, gitu. Jadi ini bukan teknik yang baru ditemuin Yes teman-teman ya, yes 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 yes. cuman cara yang mungkin puzzle-nya saya juga baru siap lengkapnya sekarang. Makanya kita akhirnya semangat banget sampai banyak banget request yang akhirnya mungkin teman-teman pernah ikutan live kita di YouTube juga gitu dan ketemu dengan pivot and Betul. control teknik di XAUSD M1 M5. Betul betul. Dan, ketika perjalanan dirimu untuk menemukan itu, report and control di untuk time frame H1 ini, ada nggak kesulitan di awal, ketika dirimu menerapkan itu? Di awal itu yang susah adalah menemukan risk management yang pertama. Manajemennya ya, yes, setuju. Jadi, kan kita biasa swing ya. Swing, Kalau kita ya. entry 1% per transaksi, Jelas ya. jelas. Bener bener. Kalau ini banyak ketidakjelasan di awal. Iya iya. Iya iya, Itu betul betul satu. betul. Jadi, risk manajemennya sampai akhirnya perjalanannya bisa sharing ke teman-teman butuh sekian ribu pips ketahanan untuk satu layer entry gitu, itu panjang ceritanya, gitu. Benar benar. Nah, sampai akhirnya risk management ini menjadi benar setelah saya coba dan loss berkali-kali Mmm. jujur aja, gitu. Tak cobain di akun demo itu bisa MC berkali-kali, Trial and error selalu trial-nya ini ya. error terus di awal, Betul betul betul. gitu. Sampai akhirnya ketemulah, singkat cerita dapatlah, oke, kita ketahanannya minimal banget 2.000 pips, idealnya 5.000 pips Mhm. per layer transaksi. Layering pun saya baru mulai ketemunya itu
belakangan. Setelah sebelumnya cuma 1 layer, 2 layer itu kayak merasa berdosa awalnya. Oh Bener gitu. nggak sih ini yang dilakuin ya? Masa gua averaging? Kan gitu. Iya 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 iya. Tapi ketika kita ngomongin tentang sebuah area, kan area ini juga kita boleh entry di proximal, boleh Yes. entry di tengah. Yes, bener. Kenapa nggak kita bagi 2 aja Bener, lotnya? bener. Nah, awalnya mendapatkan pencerahan psikologis itu. Heeh. Oh nggak apa-apa nih kayaknya, kan psikologis nih, problemnya kan pertentangan dalam Iya hati. iya iya iya. Nah di situ tuh yang akhirnya di awal ketemu, Mhm. gitu. Nah itu yang akhirnya juga mulai membuat akunnya bertumbuh. Setelah mulai, oh ya kalau cut loss sekian, kalau TP sekian, oh berarti caranya begini, oh berarti butuh dipecah menjadi beberapa transaksi, oh berarti RR-nya 1:1 aja udah Yes oke. yes. Kadang-kadang di bawah 1:1 tapi kan entry-nya bisa berkali-kali, Betul makanya, betul. kalau kita ngomongin R-nya ya tetap oke, Betul gitu. betul. Apakah, dalam menemukan RR ini, dalam menemukan money management dalam scalping ini itu menjadi salah satu titik terberat atau ada yang lebih berat lagi tantangan Wadaw! lagi? Kalau kita ngomong tantangan paling berat sebagai seorang scalper itu Heeh, psikologi trading, Mas. psikologi ya, betul. Psikologi trading itu satu hal yang teman-teman perlu kuasain dengan sangat serius dan ini nggak bisa di-translate dengan copy paste Mhm, seperti teman-teman belajar skill trading. mhm. Tekniknya gampang, Yes yes. tapi psikologi trading-nya mungkin teman-teman di awal kalau pernah ikutan live YouTube kita kan pasti ngerasain tuh ketika entry-nya kepanggil Bener cukup bener bener dalam bener gitu bener. kan, aduh apakah ini Semua akan entry-nya cut loss kepanggil gitu ya kan kan, gitu, kayak bener bener. deg-degannya itu Bener bener. bener nggak ya gitu. Nah, kenapa saya nggak deg-degan lagi? Bedanya, saya sudah tanda kutip, "didewasakan" secara Mmm, psikologi karena ngelihat ribuan transaksi dan saya tahu ini sangat profitable. betul. Jadi, lolosnya karena ngelihat dengan mata sendiri, betul-betul memang ini strategi yang profitable, Mas Teguh. Yes yes yes. Ini yang buat teman-teman mungkin perlu waktu. Mungkin ada banyak cara yang bisa saya share sama teman-teman di kesempatan yang lain ya, untuk bisa mendalami psikologi trading-nya. Ini nih yang di live YouTube tuh nggak kebagian memang, Mhm mhm mhm. gitu. Bener. Saya rasa ada banyak caranya dan saya cukup mengerti tentang psikologi teman-teman, jadi mungkin nanti di kesempatan yang berbeda kita bisa sharing tentang ini ya. Tapi kalau ditanya, apa yang lebih berat dari manajemen resiko? Bener. Psikologi trading, Bener 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 gitu, bener. kedewasaan trading-nya. Dirimu inget nggak, beberapa waktu lalu kita kan, sempet kita scalping bareng gitu ya kan, dan kebetulan harga lagi up 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 up, pas saat itu mungkin orang mungkin akan pikir, "Wah ini akan cut loss," gitu ya kan. Tapi karena kita kedewasaan kita gitu kan, kita lihat di masa lalunya seperti apa gitu kan, "Oh sorry dulu Bro, ini jangan dulu di-cut loss, ini waktunya memang tempat sell," kata gitu ya kan. Betul, Dan harganya betul. akhirnya turun lagi gitu ya, dan profit making money lebih besar lagi kan gitu jadinya. Iya, 1, 2 hari lalu pun masih ngalamin kayak gitu-gitu Betul kan. betul betul. Ketika kita lihat di area pivot and control-nya, oh ternyata ini lagi di atap, kan gitu. Betul betul. Jangan di-cut dulu, Jangan kan di-cut justru dulu, malah kita bener. tungguin sebentar lagi, Heeh gitu. heeh. Ternyata harga beneran turun dan sell kita profit. Nah itu yang Betul. seringkali terjadi. Nah, dan ini banyak juga trader scalper yang ngakunya scalping ya Mhm. gitu. Mereka hanya taunya adalah anggapan scalpernya adalah asal biru close. Asal biru ABC close. itu tadi ya kan gitu. Ah, iya. Nah, itu menurut Mas Fali gimana? Tanggapan Mas Fali? Nah, ini banyak banget salah kaprah sebetulnya ya teman-teman ya. Scalping itu bukan 3 pip diambil, 5 pip diambil Nah, profit, iya, 10 pip diambil setuju. profit gitu ya, terus ngaku gua scalper. No, kita juga kalau TP itu bisa ratusan pips, Mhm mhm sama. mhm. Bedanya karena time frame kita lebih rendah, kita masuk dan keluar market dengan waktu atau durasi yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman yang trading memang di H1, saya juga trading Secara H1. swing gitu ya? Swing trader itu mungkin 1 hari itu bisa 1, 2, 3 transaksi Mhm dan berjam-jam entry-nya baru TP gitu, mhm. atau stop loss. Tapi scalper itu dalam 2 jam kita bisa punya puluhan transaksi bahkan, bukan Iya hanya beberapa, iya. gitu. Tapi dalam 2 jam itu balance kita bisa bertumbuh 5% langsung, Oh, 10% langsung. iya iya. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi jangan samain antara scalping yang asal biru close di luaran sana, Mhm gitu mhm ya. mhm. Ini yang bikin kita, merasa punya moral obligation untuk bisa apa ya, eee, mencerahkan ekosistem scalper yang udah terlanjur keruh ini. Yes, buat teman-teman scalper di luaran sana gitu ya Mas Fali ya? Yes, Gitu gitu, betul gitu betul. ya. Jadi Anda nggak bisa ngaku scalper kalau asal biru close aja Yes gitu yes ya. yes yes. Teman-teman perlu bener-bener punya entry dan exit yang terencana sebelum teman-teman transaksi, tetap walaupun scalping. Makanya kita pakai pending order kan scalping-nya, Yes, bener. kecuali dia lagi di dalam area supply atau demand kita, area UFO kita, kita langsung buy now sell now, Iya, tetapi itu hampir nggak pernah terjadi. betul betul. Teman-teman lihat sendiri lah di live YouTube kita kan, Kita seringnya kan teman-teman juga ngelihat bahwa kita pasang sell limit,
buy Oh, buy limit ya limit, gitu. yes, gitu. Jadi nggak asal biru close ya. So, Mas Beda Fadli, beda. berarti dirimu udah sangat nyaman ya dengan scalping ini ya? Wah, aku Titik baliknya itu di mana? Sampai dirimu senyaman ini gitu? wah, jadi jujur aja ya, 2025 ini jadi tahun yang membuat saya ngerasa sangat pede sebagai seorang trader. Mhm mhm. Dan kalau ditanya specifically tentang sebagai seorang scalper 2025 inilah titik balik saya. Titik baliknya ya? Jadi bener-bener saya ngerasa, gila dari yang tadinya saya ngerasa, oke trading itu bisa profit bisa loss gitu ya. Mhm. Normal loh setiap tahun tuh ada bulan loss gitu Yes ya. yes yes. Kayaknya nih nggak bisa ketemu loh. Gila, Iya ini iya iya. belum pernah saya sepede ini ngelihat masa depan trading. Wow. Jadi kalau sebagai spesifik sebagai seorang scalper ya, titik balik saya 2025 nih dan ini benar-benar Betul. sebuah penemuan yang luar biasa. Pivot and Yes. control di mana saya bisa menemukan pencerahan yang luar biasa. Makanya kan kenapa saya sebenarnya tergelitik ya ketika Mas Fadli sampaiin, harusnya sih selalu profit gitu ya kan, dan ya saya kan karena tadi kan bareng dirimu gitu Ngikut kan, juga, bareng juga kita, makanya ya. mikir ke teman-teman gitu ya kan, kok masih ada yang loss gitu ya kan, dan saya pikir Iya. sempet statement saya ke teman-teman yang lain, "Kan itu pasti profit Bro." Ya, Makanya. mudah-mudahan sih teman-teman ya kalau misalnya nonton video ini sampai dengan selesai ya, bareng sama Mas Ya. Fadli ya, trading sama Mas Fadli, insyaallah bisa Yes. profit Saya ya. pengen teman-teman yang menemukan diri Anda seperti saya menemukan diri saya kemarin gitu ya, itu Mhm. pengalaman yang perlu teman-teman lalui sendiri. Oke, Mas Fadli, ada nggak cara ya biar teman-teman ini ngerti trading secara scalping dengan mandiri tanpa tergantung sama dirimu? Ah, Nah, ini di menarik ini biar karena kan kalau misalnya ikutan live terbatas hanya 1 jam, 2 jam paling iya, gitu kan. betul. Sedangkan waktu masih ada 23 jam yang masih Ya masih kosong ini kan. kosong nih kan gitu. Jadi banyak, memang ini terjadi mungkin sama Anda salah satunya siapa tahu ya. Jadi ada banyak teman-teman yang akhirnya sharing di saat kita live ataupun, Heeh, yang gabung di grup WhatsApp gratis bareng kita juga ada yang memang nanya secara langsung gitu ya ke admin-admin grup atau ke saya betul. yang, berhubungan sama ini. Jadi ketergantungan memang awalnya buat teman-teman ini karena kalau saya live itu profit, tapi Banyak yang nanya mereka kayak gitu, banyak yang main kayak gitu, "Mas kenapa ya?" mereka kalau pas entry sendiri loss gitu kan, Heeh. kenapa gitu. Ya memang ada banyak puzzle yang teman-teman perlu satuin. Kalau Anda udah ikutan join live trading bareng sama saya 30 kali mungkin udah bisa sama saya Betul. areanya. Tapi kan untuk bisa mencapai itu butuh waktu. Nah, kalau misalnya ditanya caranya, mungkin teman-teman lebih enak kita bikin sebuah webinar sebetulnya. Hmm. Nah, di komunitas Forex NFC Mas Teguh, kita ini udah bikin satu format webinar spesial yang akan kita bahas Mhm. dan memang akan rencananya kita bedah terus ini. Oh, Lebih oke. dalam lagi tentang scalping Ya. gaya pivot and control ini. Jadi di time frame rendah, lebih spesifik lagi di pair XAU USD, XAUUSD. ya kan? Untuk bisa teman-teman mampu lakukan sendiri pada akhirnya. Jadi harapannya teman-teman setelah teman-teman hadir ke webinar ini, kita tidak live trading. Jadi Anda Oke. tidak bergantung sama saya live. Yes, kita akan lihat market live dan akan entry bareng. Heeh. Tapi harapannya bukan cuma profit saat lagi ada saya doang. Jadi Iya teman-teman iya iya. bisa mengerti caranya dan tahu harus ngapain. Bahkan perlu punya psikologi yang seperti apa sebagai seorang scalper untuk bisa profit walaupun tidak bareng saya. Iya. Walaupun teman-teman enggak di grup WA bareng saya, enggak live trading bareng saya, enggak ketemu lagi sama saya secara online apalagi offline, teman-teman bisa sendiri melakukannya. Karena, uh, Senin sampai Jumat itu market open 24 jam Bro. Iya, makanya kan gitu. Sayang banget Sayang kalau banget cuman, kalau misalnya "Aduh ini mau dapat duit betul tambahan nunggu Mas Fadli live dulu," banyak yang betul. kayak gitu. "Bang Gitu. live-nya kapan aku mau beli beras?" Gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Iya 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 iya. Jadi itu miris sebetulnya ya, lucu-lucuan di kita sih ketawa ngebacanya, cuman saya sedih dalam hati, saya pengen teman-teman punya skill-nya beneran, bukan cuman, apa ya, Eee, sekedar bet ngerti kulitnya aja dan nggak bisa sendirian harus selalu bareng sama saya. Ini yang, dijadiin goals dari webinar ini, jadi kita mau bikin webinar Mas Teguh, oke, webinar spesialnya. kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, saran terbaik mungkin ya buat teman-teman pemula nih Mas Fadli? Kalau teman-teman pemula ya, mungkin banyak gini Mas Teguh, ada orang-orang yang sudah cukup mengerti trading, udah nggak mau dibilang pemula lagi nih, tapi ketika Iya. scalping, kita perlu merendahkan hati memang kita pemula. Saya jujur aja, sebagai scalper, itu gap-nya bertahun-tahun antara saya cukup mengerti swing Mhm dan baru belajar scalping. Saya anggap diri saya sebagai scalper pemula. mhm.
gitu. Karena kerendahan hati itu membuat kita nggak yang asal entry pakai feeling. Ah, Betul, udahlah gue udah betul. 5 tahun trading masa belum punya feeling? Belum kalau sebagai scalper, percaya. Ba untuk teman-teman pemula, Anda kalau pemulanya banget yang apa itu pips, apa itu MC aja masih nggak ngerti ya, teman-teman perlu tonton video di channel YouTube kita, lihat panduan belajar awal untuk pemula ya, panduan awal belajar forex. Mhm. Itu nama playlist-nya teman-teman tonton di situ dulu, kita udah kasih tahu tuh terminologi dasar tentang trading forex. Tapi sebagai seorang scalper saran saya, teman-teman, Anda perlu mendalami behavior market. Iya. Karena Anda perlu nge-blend sama marketnya, teman-teman perlu nyatu sama XAUUSD itu perlu ngerti Betul, behavior-nya. betul. Dari mulai volatile-nya seperti apa, potensial problem yang mungkin muncul apa, sehingga teman-teman terbiasa dengan kemungkinan kekacauan yang mungkin terjadi gitu. Iya, setuju. Itu yang perlu teman-teman dalami. Saran saya teman-teman tonton banyak video di playlist live kita di channel YouTube NSC Forex TV itu ya. Teman-teman lihat semuanya itu akan mulai dalamin, oh ternyata teman-teman akan perlu cut loss ketika apa, Mmm, akan perlu hold ketika apa, mhm. akan perlu TP lebih jauh ketika apa, akan perlu TP lebih cepat ketika apa. Itu semuanya akan sangat-sangat ngaruh ketika teman-teman lihat semuanya. Nah, setelah udah ngerti teorinya, prakteknya pun jangan langsung real money. Iya. Ya perlu duit beneran, cuma maksud saya teman-teman punya duit misalnya $1.000. Jangan $1.000-nya langsung Anda entry pertama dengan transaksi yang memang beneran lot sesuai dengan yang saya ajarin. 0,01 dulu aja. Supaya teman-teman tahu, oh TP itu sekian tips loh. Oh kalau cut loss tuh bisa melar segini loh. Oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Setelah teman-teman tercerahkan dengan 1-2 minggu scalping pakai akun real yang lotnya kecil, baru teman-teman hitung-hitungan. Sebenarnya risk-nya berapa yang benar. Nah itu saran untuk pemula. Jadi permudah hidup Anda mungkin yang paling gampang adalah dengan hadir ke webinar spesial yang akan kita buat tentang scalping. Iya. Dan nanti ketika video ini tayang teman-teman, Anda akan bisa ini deh, nanti kita masukin kolom deskripsi ya. Teman-teman media nanti masukin ya ke kolom deskripsi di bawah video ini, teman-teman buka kolom deskripsinya, di situ kita cantumin link pendaftaran ke webinar scalping terdekat kita, Mhm. ya. Jadi teman-teman akan bisa hadir ke sana dan teman-teman ketemu sama saya secara langsung, kita sama-sama ngelihat cara pandang saya, Mas Teguh, Iya. Mas Angga juga nanti ada dan mentor NFC lainnya di market live itu seperti apa. Wah ini udah Iya, 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 iya. paket lengkap dan ini gratis. Ya, jadi pastikan teman-teman keep in touch terus sama konsultan edukasi kita, sama tim kita, dan cek di kolom deskripsi untuk bisa hadir ke webinar kita. Betul, Gitu. setuju Mas Fadli ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya, tonton aja, webinar kita, kok tonton aja, ikutin live webinar Ikutin live kita. webinar kita, Iya, ya. penting, wajib buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau, memang menjadi scalper ya, scalper yang benar, bukan hanya asal biru close. Ih, janganlah ya. Nanti saya akan selengkap mungkin kasih ke teman-teman semua, bukan live trading tetapi edukasi yang sebenarnya tentang scalping di webinar gratis itu ya. Sip. Pastiin hadir di webinarnya teman-teman, cek link di kolom deskripsi dan sampai ketemu di webinarnya.